udah cukup. Selamat datang kembali di Comika Day. Hari ini setelah tadi sesi Comika Event Management dan unit bisnis lainnya, kembali di sesi Comika ID bersama kami. Apa? Perkenalan dong. Oh, perkenalan. Nama saya ini Paman Engtat. Saya Chen Kakui. Saya Wong Fei Hung. Saya Teresa Teng. Udah kecewe ya. Apa ini? Ngapain kita? Saya Bari. Saya Chen Kakui. Masih kekeh, buset. Udah langsung. Jadi hari ini kita akan membawakan sebuah lagu. Sebuah lagu. Karya kami sendiri. Enggak ada. Ya gue udah nyiapin. Enggak, jadi di sini kita akan mengenalkan ke teman-teman mungkin yang cuman tahu Comika ID itu ternyata tempat untuk beli digital download. Tempat beli digital untuk, download. Teman-teman komik taunya, oh ini tempat kita jualan digital download. Padahal Comika ID itulah tempat untuk melakukan berbagai hal. Seperti? Mencuci mobil. Lalu? Menerobos lalu lintas. Kemudian? Belok kiri langsung. Enggak. Jadi nanti akan dijelaskan lebih detail oleh partner kami. Tapi sebelumnya kita jelasin dulu sedikit apa sih Comika ID itu. Lu sepengetahuan lu Comika ID itu apa, Win? Sebuah platform untuk komik, stand up komedian, menaruh karyanya, menjual karyanya, memasarkan karyanya kepada para penonton. Yang ada para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang ada Lanjut. Ya itu apa? ya itu sebuah platform yang gue tahu kan yang gue tahu. Ya platform benar. Dan untuk teman-teman yang senang stand up comedy juga bisa menonton rekaman special show dari komik-komik yang ada di Indonesia gitu. Dan bukan cuma dari Comika Management bukan aja. Bukan Comika Management. Semua komik se-Indonesia, bahkan seluruh dunia. Wow. Nantinya. Nanti Chris Rock ada di Comika ID. Jim Jeffries. Teresa Teng. Teresa Teng nyanyi. Kan udah tadi. Tadi Teresa Teng bukan. Dia gak stand up? Bukan. Oke, yaudah gak apa-apa. Gitu. Jadi ada. Nah, di hari ini kita akan sedikit, ini gue ngasih tahu sedikit dulu. Apa aja sih yang kita bahas di sesi Comika ID ini? Apa Singkat aja aja nih. Bar? Yang pertama kita akan ngebahas recap Comika ID sampai 2022. Wow. Dari awal Comika ID ada, dari konten digital downloadnya baru 2 atau 3 tuh seinget gua. Sampai sekarang udah total ada 189. Wow. 189 konten komedi. Wow. Agak berlebihan sih lo ekspresinya, cuman bisa nggak biasa aja. Gue nggak ada cue card. Nih gua, ya udah nih, lo pegang cue card. Gua pegang ini tuh, lihat recap komedi tuh. Oh ada. Ada 189 judul. Terus yang kedua kita akan ngomongin soal Comika ID original. Apa itu Comika ID original? Itu adalah konten-konten yang original diproduksi oleh Comika ID. Oh memproduksi konten juga. Spesial. Wow. Gitu. Keren dong, masa enggak. Lalu Comika Management. Ini adalah King lewat. Gue gak tahu kedengeran di rekaman atau enggak, tapi di gue kedengeran. Comika Management itu isinya adalah konten-konten digital download dari talent-talent di Comika Management. Lu salah satunya. Gua. Lu udah ada konten berapa? 3? Ada 2 ya? 2. Kalau spesial sendiri 2. Kalau yang sama Wabar 3 nih jadi 4. Ya, betul. Kalau sama kompilasi jadi 5. Ya udah gak usah banyak-banyak, yang lu aja sendiri. Jangan lupa dibeli teman-teman. Atau promo. Ya gitu, gua juga ada. Nah inilah talent-talent Comika Management yang lain yang tadi udah duduk di sini juga kan udah diceritain sedikit. Oh iya benar. Darin Hermana. Bonar mana lu, Andi Wijaya, David Nurbianto, Abdur Arsyad, Panji Pragiwaksono, Musdalifah dan Basri. Arif Brata juga. Tapi ada fitur baru nggak sih Bar di Comika ID? Wois. Masa kamu nggak tahu? Aku nggak tahu. Comika ID itu tiap tahun melakukan evolusi untuk teman-teman stand up comedian supaya bisa menjual karyanya lebih baik. Wow. Jadi ada fitur-fitur baru yang ditambahkan. Ada fitur baru. Salah satunya dengan musik. Salah satunya dengan musik. Bukan. Ada fitur-fitur baru yang dikembangkan oleh Comika ID untuk membantu kemudahan pembeli dan para komika yang akan menjual dan memasarkan karyanya. Tapi nanti dijelasin juga nggak cara kerjasamanya gimana? Buset, udah pasti enggak lah.
pokoknya lu harus nurut. Udah pasti iya dong. Kamu tahu. Gitu. Nggak pasti dijelasin. Nanti akan dijelasin semuanya. Oleh karena itu kita nggak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung panggil bos kami, bos gua sih dulunya per Desember kemarin. Enggak bercanda. Per kemarin. Oh iya. Bercanda per tadi. Bercanda. Per motor. Per motor. Langsung aja kita panggil. Ini dia Lutfian sebagai bos dari comika.id untuk duduk bersama kita dan ngobrol-ngobrol. Silakan. Tepuk tangan. Lutfian. Bari apa kabar? Sehat. Wah, senang sekali. Nggak mau. Tepuk tangan untuk Lutfian, bos dari comika.id. Bang Upil di tengah. Bang Upil. Siap. Teman-teman, ini adalah Bang Upil. Kami panggilan akrabnya adalah Bang Upil. Nama aslinya adalah Lutfian Iriana. Betul. Iriana. Betul sekali. Sebagai CEO dari comika.id. Wow. PT Comika Tawa Indonesia. PT Comika Tawa Indonesia. Nomor rekeningnya BCA. Nggak usah nomor rekening. BCA peduli dong. Bukan, detail gitu. Lo agak boleh. Boleh, siap. Kan udah disesuaiin nih, lu sejajar sama kaktus tengah. Gua sama pohon ini gitu. Gua itu. Iya. Gitu. Jadi gimana nih, Bang Upil? Oke. Comika ID 2022 nih apa nih yang baru? Tadi kan kita udah bahas sedikit. Betul. Apa-apa aja. Betul, boleh masuk ke slide ini. Boleh Tadi bener nih, ini recap dulu nih. Recap dari pertama kali ada. Betul. Yang pertama, judulnya tadi udah dibilang sama Bari. Udah sampai 189 judul. 189 wow. judul. Betul. Targetnya tahun ini nyentuh 200. Wah, kejar lah dikit lagi. Betul, nih masih ada Oktober, butuh 11 November. lagi. 11 lagi. Iya, betul. Komikanya ada 221. 221 komik di dalam 189 judul. Iya, total semuanya. Wow. Total semuanya yang ada di punya konten di comika.id. Nah ini penjualannya ya dari awal Comika ada sampai detik ini udah nyentuh 109.561 item terjual. Wow. Oke. Gua satu itu, Bar. Hah? Gua satu. Masa lu cuma satu? Banyak. Termasuk punyanya Bari sama punyanya Ko Jadi Erwin. total semua digital download yang dari 189 judul itu sudah terjadi penjualan 109.561 item terunduh. Iya. Ya. Luar biasa. Berarti 109.000-nya punya Panji, 561-nya bagi 189 tuh. Terus register yang udah user yang sudah register di website comika.id totalnya ada 32.506. Wow. Ini semua data gua ambil semalam. Tapi data ini nggak bocor kan? Waduh. Kominfo nih maksudnya. Nggak tahu, maksudnya di kita aman dong. Aman. Yakin aman? Insya Allah. Udah saya bocorin kemarin. Ya, aman. Nih, pendapatan komikanya. Ya, pendapatan komikanya dari mulai yang 500.000 sampai ada yang 20 juta per bulan. Nah, lu yang mana? Gue yang 300 gue. Gak ditulis ya. Gak ada 300. Macam-macam soalnya, macam-macam dari yang skalanya masih 100.000 per bulan sampai ada loh yang dapat bahkan sebenarnya lebih dari 20 juta per bulan. Ini rata-rata aja. Kita ambil rata-rata aja. Jadi kenapa angka ini ditampilkan supaya teman-teman semua yang nonton maupun yang ada di sini tahu bahwa kontribusinya Comika ID bukan hanya untuk
memberikan lawakan, memberikan kewarasan buat teman-teman semua, tapi juga benefitnya buat komika-komika yang ada di Indonesia. Nah itu dia. Begitu. Hidup dari karya. Hidup dari karya sesuai slogannya Comika. Betul. Nextnya, nah ini ada Comika. Comika ID original. Iya. Original. Ini yang gue ceritain, gue mungkin rada cepat sedikit di sini. Di bulan Januari ada apa nih? Betul, kita rilis nih Keadaan Kahar animasi 2 dimensi. Ini adalah pertama animasi yang full. Digital download animasi pertama. Iya, animasi. Kalau misalnya Radit pernah sih bikin juga gitu. Cuman yang benar-benar animasi dalam konteks yang 2 dimensi bentuknya ini yang pertama kali. Keadaan Kahar. Gitu, Keadaan Kahar. Terus yang kedua, ini ada tadi Bang Rio juga, ada Ali, ada Ate nih di Darderdor. Darderdor. Oke. Animasi juga nih? Enggak. Bisa dibikin animasi. Oh, gue pikir ini animasi juga. Belum jadi belum. Yang Februari ini ada Benny Siregar. Kalau ini mah udah pasti animasi dia. Ini udah pasti animasi. Agak abstrak sih emang ini. Tiba-tiba kepikiran. Iya, betul. Di Barat. Nah ini ada Indra Firmawan, judulnya Hah. Ini agak beda dari kalau lo ngeliat Indra Firmawan sebelumnya nge-stand up, ini lebih banyak storytelling dan berceritanya. Iya. Secara konten ya. Betul. Di bulan April Soebul Diksi TV. Nah ini sebenarnya bukan pure stand up comedy. Bukan pure stand up, betul. Ini lebih ke gabungan sketsa juga. Iya, sketsa gitu. Ada permainan kata. Improv gitu. Betul. Ada puisi komedi juga di akhir. Jadi ini dramanya. Ada. Ini agak beda lah dibanding yang lain, sengaja dihadirkan sama Comika ID. Tapi ini original nih. Original ini yang produksi. Dengan Comika ID. Betul. Dan teman-teman komik. Yes. Bulan Mei ini ada punyanya Odi Ajalah. Odi Ajalah. Mungkin teman-teman banyak yang belum terlalu kenal, tapi ini worth it buat dicoba. Bener. Karena ini beda banget juga sama yang lain. Downloadnya udah termasuk yang cukup tinggi ya. Untuk di levelnya lah. Di levelnya komik yang mungkin belum masuk kompetisi. Betul. Mungkin dia juga hidup susah selama ini. Lalu tidak punya orang tua. Lalu motornya masuk bengkel hampir setahun. Betul. Soalnya tebus kemarin katanya. Itu duitnya dari digital download, Bang. Dari digital download. Iya. Kalau nggak ditebus itu. Kalau nggak motornya mangkrak di AHM. Ini spesial show pertama Odi. Spesial show pertama. Dan mau bikin sequel yang kedua. Apa? Oga. Jadi tanya jawab ya? Iya, ceritain aja lah. Oga. Jadi tanya jawab ya sequelnya ya. Lanjut. Jangan dicatat dicatat judulnya. Bulan Juni. Itu ada, nah ini ceritanya podcast Senin Kemis nih ada totalnya di setahun ini ada 4. Jadi kontrak eksklusif sama Comika ID. Untuk podcast live ini yang ada di Comika ID 2020 nih ada podcast Senin Kemis. Betul, makanya kan gua bisa jalan-jalan gak kelihatan kerja. Duitnya dari mana? Dari sini. Tabungan. Dari mana lagi? Bukan, belum kelihatan duitnya. Tapi ini podcast pertama yang ada di Comika ID. Sebelumnya juga udah ada dari Awe. Cuman gak original. Seminggu. Gitu. Podcast seminggu. Itu kan palsu, Win. Palsu. Original itu. Iya, original yang ini. Benar yang produksi. Ini ada hologramnya ini. Original. Ada hologram. Lanjut di Malu bulan Juli. Gemini. Ini dia. Ini mungkin banyak yang tahu ini sebenarnya dulu bukan dulu masih talent MLI gitu. Iya, dulunya MLI. Cuma diproduksi sama Comika. Produksi Comika sekarang. Iya, Priska baru Segu. Perempuan pertama yang diproduksi sama Comika ID. Perempuan pertama. Iya, yang originalnya ada di Comika ID. Ini cukup unik juga kalau yang suka membahas-bahas sedikit menyentuh topik-topik agama, ras, suku. Gemini. Iya, Gemini namanya. Gitu. Terus Agustus ada balas di 17-nya. Balas di 17 ya. Ini roasting ya. Ini saya nonton nih. Roasting. Saya nonton roasting ini. Ya. Kalau mau ngeliat Mas Panji dihajar abis-abisan. Nah, ini original nih. Betul. Babak belur dia. Babak belur. Visum kemarin. Makanya udah pada ditangkap-tangkepin. Nggak, maksudnya di babak belur di roasting. Yes. Karena kan pada akhirnya Mas Panji ngebales. Betul ada. Ini yang pertama juga yang jatuhnya roastingan ya. Gitu. Terus bulan juga di Agustus. Nah, ini yang cukup rame di Twitter, Pak. Rame kemarin. Iya. Ini SJW. Iya. Feminis. Betul. Iya. Ini marketingnya bagus soalnya. Iya. Yang kena masalah Popon, Riding the Wave Patra. Benar. Iya. Kebetulan bareng waktu itu. Kebetulan bareng. Iya, jadi
layak lah buat di layak. koleksi. Terus bulan September. Nah ini ada. Oh kan? Kok lu lagi sih? Iya 4 kali dia setahun. Gua banyak Win. Lu pikir gue jalan-jalan dari mana? Dari sini. Tabungan dong. Diulang masih lucu. Judulnya yang hari ulang tahun. Iya, jadi tiap ini tuh judulnya beda-beda. Pembahasannya beda-beda. Terus ada lagi di September. Itu ada ayah kita bersama, Awas Licin. Ini kalau gue bisa sedikit review, agak bedanya karena Ayah Rahman kan lebih banyak storytelling di sini ya. Main film. Oh iya sekarang. Iya, jadi dia sebenarnya banyak beat-beatnya ataupun touchline-nya itu yang kaitannya sama acting. Oh iya. Gue lihat tuh teasernya kemarin tuh. Betul. Jadi ada yang bilang serius, tahu-tahu patah tulangnya. Orang kan udah tua. Bener. Malah masuk rumah sakit juga. Bukan karena itu. Biar cepet sembuh aja. Ya amin Bang Rahman cepet sembuh. Tapi emang lucu, gue sempat ngeliat tikernya juga itu. Teaser. Lanjut. Ada lagi September nih cakep-cakep. Oki sama Lolo. Ini kalau kangen yang sama Lolo stand up. Ya, ini akhirnya Lolo comebacknya di sini nih. Betul. Stand up lagi di sini. Ini tanggal 30 September besok rilis. 30 September besok. Betul, rilisnya. Bulan ini ya? Bulan ini. Iya, akhir bulan ini. Oktober yang akan rilis itu ada dari Alif Revelino judulnya Alive. Dari Popon Minded juga. Iya. Yang dari Popon Kerok, Seriously dari Ali Akbar. Terus bulan November ini ada Begitu Salah. Sabek. Muhammad Sabek. Wah ini perlu ditunggu banget. Karena mungkin jarang lihat Sabek ya. Menurut gua salah satu komika yang underrated. Judulnya salah. Begini dosa, begitu dosa. Oh iya benar ya. Aku salah nulis. Begini salah, begitu salah. Iya, Anda yang salah. Iya benar, gua yang salah. Iya begini dosa, begitu dosa. Ini mah lebih ke judul film Warkop. Pas Sabek, maaf ya Mas Sabek. Sabek, begini dosa, begitu dosa. Iya. Gue yang bikin sendiri lagi. Gak apa-apa. Wajar. Namanya manusia kan bisa melakukan kesalahan. Terus ada PSK Live. Ini Deep to Deep judulnya. Gue singkat D2D. Ya. Terus ada ini nih juga besok tanggal hari Kamis ini produksinya Kawanan Lucu Tanpa Riset. Ini adalah gabungan dari orang-orang yang kemarin bermasalah di Twitter ya. Betul. Ada siapa aja? Patra, Popon, Fahri, Andis, Ate. Katanya mau ada misteri guest juga. Misteri guest. Kita belum tahu siapa nanti. Kok Andi Lau sih? Tadi lu bilang saya bukan Andi Lau. Chen Kakui. Nah ini terus di terakhir di Desember. Nah ini ada lagi animasi tapi yang hahnya si Indra Primawan yang tadi. Animasi 2D? Ya. Nadanya gak boleh gitu ya. Ini agak beda banget. Jadi kalau yang keadaan kahar 2D itu lebih Mas Panji ngomong dijadiin animasi banget. Ini kalau ini kayak kan lu tahu sendiri kayak Primawan tuh cara berpikirnya gimana. Ntar lu dibawa ke ruangan laruangan lain tapi dalam bentuk animasi. Oh, jadi tiap bahasan beda-beda. Iya, betul. Jadi setnya nggak sama gitu dari satu set ke set yang lain gitu. Keren juga sih lu bisa mikirin begitu konsep segini banyaknya. Yes, jadi emang dicoba itu. Si Bonar belum rilis. Ada nih, ntar abis ini nih. Ada, sabar dulu dong. Kan ada sesi Comika Manajemen. Betul, masuk ke sana. Lu gak sabar banget kayaknya. Gak sabar banget gue, Bar. Ntar juga garis bawah lu Comika ID dong. Oh iya ada. Nambah aja di sini nih. Ada. Ada, tenang aja. Pasti ada. Nanti ada gede, garis miring. Garis bawah. Garis bawah. Italik. Nah ini dia. Di sini nih. Comika Manajemen. Yang sudah rilis di tahun ini. Itu ada Rewrite, Mama Musda, sama Kundang yang Jakarta dan Padang. Bedanya yang satu bahasa Padang, satu bahasa Indonesia. Gitu. Yang sebelum-sebelumnya kayak punya Ko Erwin tuh ada 2. Alinea sama Who Am I, Bari juga ada. Personal branding. Dan judul-judul lainnya juga ada. Itu juga ada bahasa Padangnya. Hah? Yang mana? Gak ada. Kenapa stand up gue ada bahasa Padangnya? Gak ada. Nasi Padangnya ada di stand up gue. Terus yang akan rilis di bulan Oktober dan November itu ada personal assistant brandingnya Bonar. Sama Ayah Ikhlas volume 2-nya David Nurbianto. Yang sebelumnya juga udah rilis tahun kemarin yang volume 1-nya. Ini dari Comika Manajemen. Ini dari Comika Manajemen. Terus ada fitur baru. Ini yang tadi lu tanya. Ini yang lu tanya. Fitur baru apa sih yang ada? Betul. Next. Ada 2 sebenarnya yang akan dilalui di akhir tahun ini sama di awal tahun depan. Anggota kapal.
Membership. Ya, benar. Maaf. Bahasa Inggrisnya gitu aja. Anggota mantap. Membership. Aduh, gue gak punya lagi. Apa ya? Nah, membership? di bulan Oktober nanti berarti mulai Oktober akan ada jadi membership. Iya, jadi bedanya sama yang awal tahun depan ini sebagai jembatan atau peralihan lah bisa dibilang. Jadi nanti di bulan Oktober ini akan dibuka fitur membership buat teman-teman semua. Nanti akan ada katalog sendiri di membership itu, harganya lebih hemat 20% sampai 50%. Itu. Membership. Nah, terus ini akan dirilis lebih dahulu dibanding katalog yang non-member. Oh, jadi produk-produk ini akan rilis duluan. Betul. Di halaman membership. Betul. Jadi kalau lu belum member ya lu harus daftar membership atau ya nunggu. Betul. Yang sudah pasti harganya lebih murah. Lebih murah. Oh, udah mah dapat duluan, lebih murah. Betul. Wow, betul. akan segera mendaftar. Ken kakus. Terus, emang berapa biaya per bulannya? Belum dipastikan, tapi bisa diprediksi estimasi 30.000 sampai 50.000 per bulan. Jadi harapannya teman-teman semua yang belinya sering di Comika ID per bulannya, kalau beli 2 aja, ini tuh membershipnya udah lebih jadi dari harga langganan. Betul. Jadi bayar dulu 30.000, nanti beli apapun di situ sebanyak-banyaknya, harganya lebih murah, pasti balik 30.000. Lebih hemat. Lebih hemat. Duluan juga rilisnya. Betul. Gitu. Platformnya masih di website. Bahkan lebih dulu sebelum komikanya bikin show-nya. Jangan udah dong. dapet ya? Enggak dong. Jangan dong. Enggak ada. Kan belum ada show-nya. Belum ada show-nya. Maaf. Oke. Nah, nantinya di Q1 2023 ini yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, berlangganan berbulan. Oh, sistemnya streaming. Betul. Kayak Netflix. Betul, udah nggak lagi digital download. Oh gitu. Betul. Ya. Cuman aja nanti ada beberapa judul yang add-on untuk tambahan bayarnya. Oh, jadi ada yang bisa lu tonton dengan langganan per bulan segitu. Ada konten-konten yang lu harus nambah untuk dapetin konten eksklusif lagi. Betul. Tapi digital downloadnya hilang berarti? Nah ini dipindahin. Kalau hilang enggak. Rencananya ini jadi peralihannya tadi yang membership yang sebelumnya. Jadi ntar lama-kelamaan udah tidak ada lagi yang sistemnya buat di-download. Semuanya udah stream based. Betul. Gitu. Cuman emang butuh cukup waktu karena salah satunya ada teknologi stream per bit nih. Stream per bit. Apa itu stream per bit? Apa itu stream per bit? Jadi kalau belum. Belum. Nah, jadi kalau misalnya lu internetnya jelek ya. Kalau namanya stand up itu kan ada beat komedi ya. Ya. Jangan sampai pas udah mau punchline buffer. Jadi bisa dipastikan lu nontonnya udah pasti full 1 beat. Oh. Ngebuffer dia abis itu 1 beat. Jadi lu nggak akan kepotong di tengah-tengah. Nggak enak kan? Iya. Ya tiba-tiba udah mau punchline, tahu-taunya buffer. Gitu. Nah ini yang mungkin sedikit ada kendala supaya ini semuanya bisa maksimal. Baru di Q1 makanya. Nanti platformnya website dan aplikasi mobile. Iya. Oh ada aplikasinya bakal. Iya. Jadi nggak ya kayak di Netflix bisa lewat website, lo bisa pakai aplikasi juga di handphone gitu. Ntar ada download to go-nya, jadi bisa di-download di device offline, tapi tidak bisa dioper filenya karena cuma di aplikasi itu aja dia nyimpen. Bisa lo oper HP-nya tapi. Iya dipinjemin. Bisa. Betul. Gitu. Jadi tapi yang gue bingung pembagian untuk talentnya. Nah nanti semua yang orang sudah berlangganan itu kita kumpulin semua. Jadi sistemnya mirip kayak YouTube nantinya. Semakin banyak orang yang nonton konten tersebut, makin banyak bagi hasilnya dari berapa jumlah yang diterima sama keseluruhan dari Comika punya pendapatan setiap bulannya. Gitu. Misalnya dapat 1 miliar nih sebulan, ya kan? Persentase masing-masing kan ada tuh. Jadi kita ngitung dulu berapa banyak videonya yang ditonton, ya makin banyak orang yang nonton akan jadi makin banyak pembagian hasilnya. Ini kenapa dibuat sistem seperti ini supaya orang kadang nggak berani buat beli yang nama-nama baru. Ya. Gitu. Jadi biasanya nama-nama baru tuh penjualannya bisa dibilang seret banget.
kalau misalnya dengan sistem gini, misalnya bayar gitu. Sekali bayar, lu bisa tonton banyak. Bisa nonton semua. Emang ada hanya judul-judul tertentu yang ada add-onnya. Yeah. Kenapa? Karena ibaratnya dari biaya produksinya aja udah beda. Yeah. Gitu. Dari harga akuisisinya juga udah beda. Makanya ada add-onnya. Tapi kalau yang normal-normal aja semuanya masuk ke katalog yang misalnya bayar 99.000 itu udah bisa nonton semua. Gitu. Pembagian hasilnya kira-kira seperti itu. Jadi biar ada kesempatan buat komika-komika baru dapat exposure-nya dari situ. Juga. Benar, betul. Setuju. Gitu. Menguntungkan untuk komika baru. Betul. Terus nextnya ini Nah ini. Ini yang tadi dibilang lu tanya. cara kerjasamanya gimana? Kerjasamanya gimana? Ada beberapa yang nge-DM akun Comika ID. Komika-komika yang mungkin baru di komunitas dan segala macam. Pengen bikin show, pengen direkam, pengen dijual. Jadi ada 2 sebenarnya kategori besarnya. Ada yang hanya titip jual. Jadi barangnya udah jadi nih. Tiju. Iya, Tiju. Gak usah disingkat. Gak usah. TJ. Gak usah disingkat. Titip jual aja udah. Titip jual lah. Titip jual. Gampangnya ya. Jadi dari situ videonya udah jadi, terus dimasukin ke katalog Comika ID, ntar dibantu promonya. Kita sistemnya bagi hasil. Kalau yang original, itu ada nilai produksi di depan, nilai akuisisi yang depan diberikan kepada komika. Gitu. Senilai hal yang dinegosiasikan lah. Nanti disepakati bersama ya. Betul. Dari semua urusan show-nya itu dibikinin semuanya, dari rekaman diaturin semuanya. Gitu. Dari tempat, venue. Betul. Materi dibikinin. Enggak dong, iya. Mau gue. Kalau itu gue juga mau sih. Seminggu sekali gue bikin show. Iya, jadi bedanya yang original mungkin juga memberi kesempatan buat yang baru gitu tapi punya potensi, biar resikonya tuh ada di Comika ID aja. Kalian tenang, pikirin materi, tampil sebaik mungkin. Betul. Teknis kami yang urus. Betul, karena mungkin pada akhirnya bisa dibedain nih mana yang produksiannya bukan original sama yang titip jual. Bukannya maksudnya ngebedain bagus jelek ya, karena sebenarnya pada akhirnya kan penonton ngelihat dari segi kualitas ya. Betul. Gitu. Jadi kalau udah suaranya kadang nggak kedengeran, pakai cuman audio kamera doang, terus ada burem, cuma satu angle kamera. Itu ngomongin konten lu itu lu Win? Yang WMI? Itu contohnya lu, gue tahu aja. Bener. Kali lu nggak sadar. Iya ya ada. Jadi kurang nikmat. Iya. Gitu. Mungkin kedepannya juga Comika ID mau ngadain kayak kelas buat produksi lah kayak apa. Tapi kan karena waktu itu kan lu memang belum sadar untuk tayangan. Betul. Dan sekarang ada Comika waktu itu. Iya, sekarang kan orang-orang sudah sadar, teman-teman komik sudah sadar bahwa stand up comedy itu bukan hanya panggung off air. Betul. Tapi ada digitalnya juga yang bisa diperes lagi untuk menjadi uang. Iya. Belakangan udah makin bagus kok. Makin ngerti, makin sadar. Sadar harus kayak gimana bikin video dan iya, lebih proper. Gitu, betul. Terus beberapa juga disandingin sama brand-brand kayak Maybank gitu. Jadi punya nilai lebih lah. Betul. Gitu dari segi paid promote-nya atau promosinya seperti apa. Ya itu dibantu semuanya sama Comika ID sih. Gitu. Tapi konten-konten yang dijual adalah konten stand up semua. Nah, sebenarnya kalau kayak tadi Sohibul Diksi nggak stand up. Intinya sebenarnya ada unsur komedi. Komedi. Gitu. Jadi nggak hanya stand up aja. Hanya stand up. Ada komedinya itu boleh. Balapan komedi boleh. Wacky Race kan balapan komedi. Oh iya benar juga. Kartun dulu. Itu boleh. Ya tapi itu tayangan orang, jangan. Maksudnya bikin sesuatu lain tapi komedi boleh. Tari ular kalau ularnya gigit mata boleh. Boleh. Kan lucu. Sejam itu. Buat kita. Sejam. Ya masa sejam. Ya kan minimal sejam. Kan bisa ganti-ganti orang. Ada sandiwara kan? Sandiwara. Bang C, sandiwara Jakarta ya? Sandiwara teater. Teatrika. Oh berarti gak khusus stand up aja. Gak khusus stand up gitu. Jadi emang kedepannya pengennya ini jadi platform yang tidak hanya stand up tapi ya unsur komedinya yang kuat. Memang utamanya komedi. Utamanya stand up komedi. Iya, karena yang beranjak dari Comika lah ya. Karena kan biasanya stand up komedi gitu. Oke. Gitu. Ada pertanyaan gak nih? Ada pertanyaan gak nih untuk teman-teman yang nonton? Akhirnya ada streaming digital download. Nah itu, mungkin banyak yang udah nungguin pengen ada streaming digital download. Betul. Makanya akhirnya ada yang menunggu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau mau tiju gimana syaratnya? Titip jual. Hubungin aja langsung DM aja. Kenapa harus lu singkat sih? Iya. Titip jual, Tiju. Tipal. Titip jual aja udah, nggak usah disingkat ya. Kita sepakatin aja daripada susah nyari singkatannya. Gimana caranya? Caranya langsung aja nge-DM. Nanti akan dikasih nomor kontak dari tim kontennya Comika ID.
gitu. Ntar syaratnya sebenarnya nggak susah sama sekali. Ntar tayangannya di preview aja. Oh layak nih, gitu bisa di naikin gitu. Ntar dibantuin promonya dan segala macam. Ada administrasi perjanjian kerjasama dan segala macam lah. Untuk durasi segala macam bebas. Durasi sebenarnya bebas, tapi kalau boleh gitu mungkin di atas 40-45 menit lah minimal. Ya minimal durasi minimal lah. Betul, karena kalau hanya 30 menit rasanya kurang mantep ya gitu buat ditontonnya gitu. Ini ada yang komentar nih Bang Upil nih. Dari The Jakartans. Gue sih pengen ada dokumentasi original show stand up kayak punya Kevin Hart. Jadi gak cuma show-nya tapi ada perjalanannya juga kayak punya Panji. Jadi mungkin komik-komik nanti akan lebih sadar bahwa setiap aspek dari special show-nya itu ternyata bisa dijual. Iya. Oke, perjalanan dari rumah ke venue. Ya proses pembuatan materi. Kalau dari rumah ke venue mah jatuhnya kontras. Punyanya Abdur. Iya benar. Jatuhnya kontras Abdur itu. Itu ada, Abdur udah punya tapi gak ada show-nya. Perjalanan doang. Perjalanan ada. Tapi ini tuh yang lebih ke semua proses pembuatan materi. Mungkin open mic-nya. Open mic-nya ngurus gitu. Special show tuh seperti apa. Meeting sama nyewa gedung. Disamperin ormas gitu-gitu. Ya kalau ada. Kalau nggak ada masa sih? Gitu Bang Upil tadi ada komen tuh. Betul. Menarik, ada lagi nggak? Ada lagi nggak tuh Bar? Ada lagi nih. Oh ada yang nanya nih dari Budi Santoso yang sama Habib Jafar kapan dirilis? Oh itu yang BDBD. Begini dosa begitu. Cuman tidak ada Habib Jafarnya. Tidak ada Habib Jafarnya. Karena tidak ada kerjasama sama Habib Jafarnya. Tapi ditunggu aja. Karena Habib Jafar mau bikin stand up show. Dibilangnya apa ya? Dakwah stand up dakwah apa kalau nggak salah dibilangnya. Stand up religi. Stand up religi. Iya. Nggak harus disingkat Win. Stand G. Itu yang sama Habib Jafar. Ya nanti tungguin ya yang mau sama Habib ketagihan tuh. Coba nonton dulu yang Sabek deh. Ntar kita produksi lagi buat yang Habib Jafar. Dia ketagihan kemarin. Ini ada yang nanya nih, gue gak tahu nih komik atau bukan, dari Wildan LR. Prosedur QC-nya gimana ya? Apakah perlu kirim teaser dulu? Nah. Ya betul. Biasanya sih malah udah langsung fullnya. Biasanya kalau anak-anak komunitas biasanya sih udah tahu. Full tapi boleh kirim teaser dulu. Boleh. 5 menit. Ini Min saya pengen naro konten saya di Comika ID, kira-kira ini layak tayang nggak? Gitu. Sebenarnya standarnya sangat dasar. Sangat sederhana ya. Iya. Bisa dilihat. Bisa didengar. Gak perlu bisa diraba. Gak perlu. Iya. Gak perlu. Dikit. Seneng banget loh. Ada iyahnya. Putra seneng banget Putra. Ya gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ya buat teman-teman komik yang bingung, video gue layak tayang atau enggak ya. Lu lihat aja teaser UMI-nya Erwin. Kalau video lu lebih bagus dari itu berarti layak. Tapi gue akuin emang jelek UMI. Ya memang. Karena emang enggak disiapkan untuk jual. Waktu itu lu pikirnya buat dokumentasi pribadi. Banyak tapi yang beli mah udah. Ya puji syukur gitu. Ada apa? Ada yang ada dungdat. Iya. Ada geling. Apaan tuh? Ketuk lilin. Tikat. Gitu. Lanjut Bang. Iya. Ini nih dari Aduh ini nggak kelihatan nih. Yang mana Bar? Siapa namanya? Nggak kelihatan namanya. Pokoknya Busan. Kontennya tawarkan dan kerjasama dengan Disney Plus atau video dong biar bisa ditonton lebih luas. Tapi versi sensor dan tidak full. Kalau mau full biar beli digital download. Ngide aja sih gitu. Oh ya. Tapi mereka juga nggak mau. Ditolak. Hah? Ide ditolak. Kenapa main ditolak-tolak aja lu? Kan dia yang punya kuasa. Dia yang punya kuasa. Ya enggak, maksudnya Disney Plus-nya gimana mau beli kalau nggak full juga. Iya makanya. Enggak, jadi kita untuk komedi fokusnya di Comika ID aja, jangan di yang lain. Jadi emang udah fullnya semua ada di comika.id. Jadi mungkin teman-teman yang baru memahami stand up comedy atau baru nonton, kalau yang di YouTube doang kan hanya yang aman-aman aja ya. Iya, benar. Jadi ini di Comika ID kan kenapa ada perlindungan dan segala macam, karena sebenarnya semua hal yang sifatnya vulgar itu ada di situ. Hanya saja emang kalau teaser-teasernya nggak mungkin yang vulgar ya. Tapi kalau mau nonton punyanya Mas Panji lah, punyanya Gemini yang tadi segala macam, itu emang ada yang mungkin nggak bisa kita kasih lihat kalau nggak dibeli. Gitu. Jadi pengennya ke depannya
kalau ada Netflix, ada Disney Plus, ya di Indonesia untuk komedi ada Comika.id. Betul sekali. Gitu. Oke, terima kasih Bang Upil untuk ngobrol-ngobrolnya. Untuk teman-teman yang masih penasaran, silakan nanti bisa ditonton ulang ini tayangannya kalau ada. Ya. Atau kalian bisa langsung tanya ke comika.id aja. Bang Upil, ada pesan terakhir untuk teman-teman yang penikmat dari karya-karya teman-teman stand up comedian di comika.id atau teman-teman komik? Ya. Apa yang ingin disampaikan? Untuk terakhir, untuk teman-teman komik, Comika.id hadir untuk benar-benar ngasih ruang teman-teman buat berkarya. Bahkan yang tadinya kepikiran misalnya cuman spesial setahun sekali, di Comika.id nggak usah spesial. Tapi lo bisa ngemas jadi stand up show. Regular aja ya? Iya, regular segala macam gitu. Welcome banget. Contohnya kayak podcast Senin Kemis gitu. Bentuknya memang gak stand up. Walaupun ada stand up di depan. Ada stand upnya di depan ngebuka. 5-10 menit lah gitu. Karena biar ada unsur stand upnya aja. Tapi itu bisa dijalani secara reguler gitu. Emang kebuka banget buat teman-teman, gak usah khawatir untuk berkarya. Karena ibaratnya resikonya ditanggung Comika.id. Dari segi kesejahteraan juga bisa dapat dari situ, passive income juga dapat dari Comika.id gitu. Buat teman-teman yang di rumah, support terus komika-komika yang ada di Comika.id supaya mereka bisa terus berkarya. Buat teman-teman juga kalau ada sandang pangan papan terus ada lawakan, biar jadi bisa tertawa biar waras. Kalau teman-teman merasa hiburan salah satunya adalah untuk komedi ini menjadi opsi yang baik buat teman-teman. Ya, kesehatan jiwa teman-teman. SPPLL TBW. Nggak usah disingkat lagi, nggak usah disingkat. Iya udah cukup. Cukup. Kita cukupkan singkatan ini. Terima kasih Bang Upil untuk sesi Comika.id-nya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sesi Comika.id. Habis ini kita kembalikan ke MC Duo Batak untuk sesi berikutnya. Dah.